khusus acara sembayangan di Kelenteng Buntek Bio Banyumas atau TITD Buntek Bio Banyumas pada bulan 7 Imlek atau Cidgue yang kita kenal dengan sembayangan rebutan, sembayangan ulambana ataupun sembayangan cioko. Nah, kita mengambil kegiatan ini sebagai tradisi budaya sehingga kita menyebutnya dengan sebutan sembahyang rebutan. Rebutan itu ya? Rebutan. Nah, sembahyang rebutan adalah sembayangan untuk menghormati arwah umum. Kalau cengbeng bulan April itu adalah sembayangan untuk arwah leluhur. Tapi kalau untuk Cidgue itu atau sembahyang rebutan adalah kita menghormati arwah umum. Nah, kemudian dalam sembayangan ini sekaligus kita juga ada sembayangan jautu. Jautu itu penyeberangan arwah atau pengiriman barang-barang kebutuhan para leluhur. Nanti kita bisa saksikan adanya koper yang berisi peralatan rumah tangga yang terbuat dari kayu, kemudian nanti ada rumah leluhur dan lain sebagainya. Seperti yang kita lakukan dari tahun ke tahun menjadi tradisi. Sembahyang rebutan itu kita awali dari tanggal 1 Imlek bulan 7. Di situ kita ada sembayangan, istilahnya sembayangan buka pintu untuk para leluhur. Kita permisi kepada penjaga akhirat, penjaga neraka, yaitu Siti Garba atau Kongco Ticang Wang Busa, bahwa pada mulai tanggal 1 bulan 7 Imlek kami mengucapkan selamat malam, kemudian mohon izin untuk membuka pintu untuk para leluhur. Nantinya pada tanggal 29 bulan 7 Imlek kita akan ada sembayangan king hopping atau sembahyang rebutan. Nah, itu sudah disampaikan pada tanggal 1 Imlek. Nah, pada hari ini tepat penanggalan Imlek tanggal 29 bulan 7, sehingga nanti malam kita ada sembayangan menjelang tanggal 1 atau sembayangan malam Caid. Nah, pada hari ini kita fokus sembayangan dimulai dari jam 9. Yang sudah kita saksikan bersama adalah sembayang untuk mohon izin atau kula nuwun kepada Kongco Siti Garba atau Kongco Ticang Wang Busa untuk berkenan mengizinkan para leluhur atau roh para leluhur untuk menikmati meja sajian king hopping yang kita siapkan di halaman depan TITD Buntek Bio Banyumas. Nah, kemudian penghormatan kepada Kongco Siti Garba atau Kongco Ticang Wang Busa ditandai dengan saudara Loju, saudara Sawasam menaikkan bendera hitam dan menata meja sajian di depan pintu gerbang TITD Buntek Bio Banyumas. Nah, setelah bendera hitam kita naikkan menggunakan satu batang pohon bambu utuh, dimulailah kita penataan meja king hopping dengan sajian sekumplitnya. Nah, untuk khusus meja king hopping di sini juga nanti ada di sebelah utara ada meja kecil di bagian tembok dalam. Itu ada meja kecil yang khusus untuk penghormatan para leluhur kejawen. Sehingga nanti kalau kita saksikan ada jajanan pasar di tampah, kemudian nanti ada tempat pembakaran menyan, kemudian sudah saya jelaskan tadi di luar tembok gapura di bagian depan itu adalah meja sajian khusus untuk Kongco Ticang Wang Busa atau Kongco Siti Garba. Nah, kemudian meja besar yang kita saksikan di belakang kita ini, di situ di atas meja nanti kita saksikan adanya tumpeng, adanya bako, papir, menyan, kelembak. Itu adalah penghormatan untuk leluhur kejawen. Nah, kemudian untuk di bawah meja nanti kita saksikan juga di sana ada kendi yang berisi air dari Sungai Serayu yang ditutupi kain kafan 1 lembar. Kemudian padi utuh dari akar sampai buah, pohon beringin,
kemudian kayu bakar, kemudian ada kukusan dan lain sebagainya, peralatan untuk kehidupan di masyarakat Kejawen. Nah, selain itu kita juga mengirimkan beberapa kertas sembayangan, kemudian peralatan sembayangan seperti peralatan untuk para leluhur seperti baju dan lain sebagainya yang sudah kita tempati pakai sampah. Kemudian uang akhirat juga kita siapin, karena ini adalah sembayangan untuk roh umum ya, bukan untuk leluhur, sehingga kita memang berusaha untuk beramal kepada roh-roh yang istilahnya tidak disembayangi oleh keluarganya, yang belum ada waktu untuk bisa nyebrang ke akhirat. Nah, pada hari ini kita berusaha membantu biar mereka bisa pada menyeberang. Jadi semuanya sumbangan dari umat. Iya. Ini memang salah satu contoh demokratis kita masyarakat Tionghoa. Dari masyarakat, kemudian untuk masyarakat dan untuk leluhur. Kita ketahui bersamaan dengan sembayangan rebutan ini, kita juga menyampaikan donasi berupa sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Cuman khusus di TITD Buntek-Bio Banyumas, kita dari tahun ke tahun kita kerjasama dengan perangkat desa, sehingga memang beras di sini diambil oleh perangkat desa membagikan di balai desa masing-masing, sehingga tidak ada kerumunan atau rebutan di sini untuk pembagian sembako itu. Oke. Untuk setiap sajiannya ada simbolnya masing-masing. Misalnya mangkok itu untuk siapa atau untuk apa tujuannya, simbolnya apa? Oh iya, iya. Kalau kita saksikan di sana nanti ya, kita melihat seperti tebu. Tebu itu sebenarnya mengenang kita kepada masa lalu masyarakat Tiongkok pada saat itu diserang oleh musuh. Masyarakat di desa lari berhamburan, terus bersembunyi di bawah pohon tebu, di kebun tebu. Nah, malam hari mereka bersembunyi di sana, kemudian pada pagi hari mereka keluar dari kebun tebu dan mereka selamat. Sehingga memang tradisi orang Tionghoa kalau sembayangan besar pasti ada tebu. Nah, kita saksikan di sana pun ada tebu. Yang kedua, nanti di sana kita juga akan melihat adanya kueku, kemudian wajik, kemudian apem. Nah, seperti apem ya, apem itu kue mangkok. Sebenarnya perlambangannya adalah semoga anak cucu yang berbakti kepada orang tua rezekinya pun akan mekar seperti kue mangkok. Kemudian wajib dan jenang itu sebenarnya bentuk pengharapan semoga anak cucu itu hidupnya manis dan selalu guyup dan rekat. Kemudian nanti di sana kita pun akan menyaksikan adanya miswa atau mie di sana. Nah, mie adalah lambang dari panjang umur. Kemudian ada gula batu di sana. Gula batu melambangkan hidup yang manis atau rezeki. Banyak Pak ya intinya ya. Babi Pak, babinya Pak. Kalau babi ini kan sebetulnya lambang kemakmuran. Oke. Iya, karena babi itu sekali beranak kan banyak jumlahnya. Dan babi itu makannya sedikit tapi cepat gemuk. Nah, itu lambangnya kemakmuran dan rezeki. Oke. Kalau gigit apel Pak artinya apa? Apel ya, apel itu apel merah itu dilafalkan dengan bingko. Bingko. Iya, bingko. Bingko itu bisa diartikan bing'an. Artinya Bing'an itu keselamatan. Oh. Jadi kemakmuran dan keselamatan. Itu seperti itu. Nah, kebetulan khusus untuk babi ya. Untuk babi itu sepertinya dari umat atau simpatisan yang sedang melaksanakan kaul atau rasa syukur. Iya, jadi jumlah babi yang ada di sembayangan khusus untuk sembayangan rebutan itu variatif. Kadang hanya ada 1, 2, kadang bisa lebih, itu seperti itu.
Pak, kalau rumah-rumahan nanti dibakar sama itu Pak, ada pesawat, ada mobil, apa artinya Pak? Ya, masyarakat Tionghoa meyakini bahwa kehidupan di alam baka layaknya kehidupan di dunia fana. Sehingga memang di sana pun ada kendaraan, ada sopir, ada helikopter, ada rumah yang mewah, ada pembantu dan lain sebagainya. Itu memang seperti itu. Ya. Nah, sehingga kita pun mengirimkan peralatan ke alam baka ya seperti kehidupan di sini, seperti koper itu. Koper isinya apa? Sepatu, baju, ada irus, ada wajan dan lain sebagainya kalau dilihat di dalam. Kemudian uang terus batangan perak, batangan emas itu ada, tapi terbuat dari kertas semua. Artinya ini doa untuk roh umum yang supaya dia dapat menyeberang ke akhirat ya Pak ya. Iya. Untuk keselamatan di manusia apa Pak maknanya Pak? Gini, tradisi di sembayangan rebutan ini kan dari umat kembali ke umat, dalam artian untuk orang-orang itu cenderung untuk menyumbangkan beras ke kelenteng, dikumpulkan di kelenteng. Nah, tujuan dari mereka adalah keyakinan tradisi turun-temurun adalah kalau saya menyumbangkan beras ke kelenteng untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, mereka punya keyakinan semoga anak cucu saya tidak sampai kekurangan makanan atau kekurangan beras. Sehingga memang orang yang menyadari itu biasanya memang berlomba-lomba. Wah, tahun depan untuk acara sembayangan rebutan saya ngumpulkan uang dulu untuk beli beras untuk disumbangkan ke kelenteng. Nah, kebiasaan untuk sembayangan rebutan itu yang disumbangkan ke kelenteng adalah beras. Beras adalah lambang rezeki atau makanan untuk anak cucu jangan sampai putus. Kemudian minyak sayur. Minyak sayur itu lambangnya adalah penerangan, karena minyak sayur kalau di kelenteng juga kan dipakai untuk tingswa, untuk menyalakan pelita. Kemudian ada mie itu lambangnya panjang umur, kebahagiaan yang tidak putus gitu loh. Itu mie. Nah, kemudian teh adalah lambangnya pengobatan atau kesehatan. Kemudian gula pasir itu lambangnya rezeki, manis. Kebahagiaan. Itu seperti itu. Mantap. Matur nuwun Pak ya. Sehat-sehat ya. Makanya kan kenapa di Kaucoa ini dipasangi foto almarhum. Jadi istilahnya sampai sana, wah itu kok ada gambar saya gitu loh. Untuk rumah di sana begitu ya Pak ya? Iya. Karena kehidupan di alam baka menurut keyakinan orang Tionghoa, kehidupan di alam baka sama halnya kehidupan di dunia fana. Siap.